Ya, jumpa lagi dengan saya hari ini mau berbagi berkaitan dengan apakah baptisan air menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang baptisan, maka mungkin semua orang Kristen tahu tentang baptisan. Sebenarnya bukan hanya orang Kristen, tapi orang yang bukan Kristen pun tahu tentang baptisan. Bisa saja dia mendengar dari orang Kristen, atau bisa saja dia membaca sendiri, mungkin dari kitab suci, dari Alkitab, atau dari buku-buku atau literatur Kristen. Dan dia bisa menemukan bahwa ada baptisan di dalam kekristenan. Tetapi kekristenan tahu bahwa baptisan itu bukan karena kemauan manusia, tetapi baptisan adalah satu perintah yang ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 atau yang biasa disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus, di sana ada perintah untuk menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka. Nah, ini berarti bahwa Alkitab juga berbicara tentang baptisan. Nah, kalau kita berbicara tentang baptisan, karena temanya apakah baptisan air menyelamatkan, maka tentu pasti ada jawaban tidak dan ada jawaban ya. Ada teori, ada orang yang mengatakan atau berpendapat bahwa baptisan air itu menyelamatkan dan menghapus dosa. Ada orang yang mengatakan demikian. Dan ada juga teori atau pendapat yang mengatakan bahwa baptisan air itu tidak menyelamatkan. Oke, mungkin sampai di sini pertanyaan, apakah saya di posisi yang mana? Apakah saya di posisi baptisan air menyelamatkan atau baptisan air tidak menyelamatkan? Mari kita lihat dan saya akan memberikan beberapa hal, poin penting untuk menjawab pertanyaan apakah baptisan air menyelamatkan atau tidak. Nah, yang pertama saya mau mengatakan bahwa keselamatan, kelahiran baru, pembenaran, keampunan dosa itu diperoleh berdasarkan anugerah oleh iman yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 dan 38-39 itu berbicara bahwa kita dibenarkan karena Kristus. Jadi Kristus yang membawa kita dan membenarkan kita. Karena dia yang membenarkan kita. Jadi kita benar itu karena Kristus. Jadi Kristus yang memberikan pembenaran itu. Dan kalau kita baca juga dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa karena kasih Allah yang besar, maka orang yang percaya pasti tidak binasa. Dan kalau kita perhatikan di dalam Titus 3 ayat 5, di sana dengan jelas mengatakan bahwa ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hal penting atau poin pertama yang saya mau sampaikan di sini bahwa keselamatan itu kita dapatkan karena Tuhan. Karena Dia yang menyelamatkan kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Bukan juga karena rahmatnya kita atau pemahaman kita. Tetapi karena rahmatnya Tuhan. Dan oleh karena kelahiran kembali
di dalam Kristus. Karena Kristus yang memperbaharui kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau orang yang sudah mendengar apa yang saya sampaikan kemarin terkait dengan apakah keselamatan itu hilang, ya, itu saya sudah menjelaskan terkait dengan hal ini. Tapi saya mengulang kembali. Nah, mari kita lihat bahwa di sini dengan jelas bahwa keselamatan, kelahiran baru, pembenaran, keampunan dosa kita peroleh berdasarkan iman atau anugerah. Tuhan menganugerahkan itu kepada kita. Itu punya saya yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan Markus 16 ayat 6. Markus 16 ayat 16, ya. Markus 16 ayat 16. Itu dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan ayat ini saudara, bahwa percaya mendahului dibaptis. Jadi orang percaya baru bisa dibaptis. Berarti iman dulu baru bisa dibaptis. Tetapi terus dilanjutkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa tidak disambung siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum? Karena ayat ini sebenarnya mau menekankan bahwa orang binasa karena tidak percaya, bukan karena tidak dibaptis. Jadi ayat ini dengan jelas mau mengatakan bahwa orang binasa itu karena tidak percaya, bukan karena tidak dibaptis. Itu poin saya yang kedua. Poin saya yang ketiga adalah kalau baptisan air menentukan keselamatan, pasti Tuhan Yesus sudah mengutus para rasul dengan perintah untuk membaptis. Ya, 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi perhatikan di sini yang ditekankan Paulus di sini kepada orang-orang Kristen di Korintus bahwa Yesus memerintah atau mengutus Paulus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Maka itu banyak orang yang tersesat karena menganggap bahwa Tuhan menyuruh dia untuk pergi untuk membaptis. Padahal Tuhan menyuruh supaya pergi untuk memberitakan Injil. Dan jikalau percaya, maka dia akan dibaptis. Jadi percaya mendahului baptisan, bukan baptisan mendahului percaya. Ya, jadi itu poinnya. Maka itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi, apakah baptisan air menyelamatkan atau tidak? Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan ini, maka saya katakan bahwa baptisan air tidak menyelamatkan. Karena baptisan air tidak menghapus dosa. Baptisan air
tidak membenarkan diri kita. Karena baptisan air tidak melahirbarukan kita. Dan karena baptisan air tidak membawa kita kepada keselamatan. Itulah jawaban saya. Maka itu marilah, datanglah kepada Kristus. Percayalah sungguh-sungguh supaya Anda diselamatkan. Apakah ada tokoh Alkitab yang tidak dibaptis? Tentu ada. Contohnya Kornelius dan seisi rumahnya. Mereka menerima Roh Kudus tanpa dibaptis dengan air. Hanya oleh iman. Ya, hanya karena iman. Mereka menerima Roh Kudus. Jadi tanpa dibaptis. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 10, ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Itu dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Itu yang dimaksud adalah Kornelius dan seisi rumahnya. Dan ayat 47 itu dikatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi di sini Kornelius sebelum dibaptis itu sudah menerima Roh Kudus. Ini berarti bahwa orang percaya yang percaya sungguh-sungguh, orang yang percaya sungguh-sungguh pasti menerima Roh Kudus dan pasti dinaungi, diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan baptisan air itu? Apakah kita abaikan? Tidak. Karena ada juga perintah yang mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Tapi didahulukan dengan jadikan semua bangsa murid, baru setelah itu dibaptis. Jangan dibalik, baptis dulu, baru dijadikan murid. Ya, ini adalah sesuatu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Kiranya firman Tuhan dan pembelajaran ini membawa kita untuk terus belajar, ya, untuk terus belajar supaya iman kita tetap kuat. Dan mungkin saja ada pertanyaan, kenapa Yesus dibaptis? Yesus Kristus dibaptis dengan air bukan untuk pengampunan dosa atau keselamatan. Karena dialah keselamatan itu. Matius 3 ayat 15. Ya, jadi Yesus dibaptis itu bukan untuk keampunan dosa atau keselamatan. Karena dia itu adalah keselamatan itu. Ya, kita juga akan belajar terkait dengan apakah baptisan anak itu alkitabiah. Mari kita simak di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.